Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian penyiarah. Rangkaian penyiarah. Oke. Rangkaian penyiarah ini menggunakan dioda ya. Jadi dioda. Nah, karena dioda ini digunakan sebagai penyiarah. Fungsinya kan dia mengalirkan arus ya, hanya dari satu arah. Gambarnya seperti ini. Kalau kalian cari di internet banyak ini gambar. Simbolnya seperti itu. Ada lagi ini yang A ya. Ada lagi yang mungkin seperti ini. Intinya sama gambarnya. Nah, kalau yang atas maka dia akan mengalirkan arus ke arah sana, ke arah kanan. Ya, saya gambarkan ini maksudnya ke arah sana gitu ya, menjelaskan ke arah sana. Untuk yang B ke arah sini. Ke arah sana, ke arah kiri. Kalau yang atas ke arah kanan, yang B ke arah kiri. Nah, gitu. Jadi kanan kiri. Untuk yang atas kanan, untuk yang bawah kiri. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk tujuannya digunakan rangkaian penyiarah ini kan seperti ini. Misalkan di rumah kalian. Rumah kalian kan menggunakan AC ya, sumbernya AC. Nah, ketika kalian punya HP, masing-masing kalian itu mau ngecas HP. Nah, sedangkan HP itu baterainya kan DC. Kalian cas langsung, ya itu kan nggak disarankan. Nah, makanya ketika biasanya yang punya HP itu punya casan kan, punya charger itu ya. Nah, casan itu di kepala casannya itu ada diodanya yang digunakan sebagai penyiarah. Sehingga nanti keluarannya itu berupa DC. Yang sumbernya itu AC, di listrik kalian itu nanti keluarnya DC, outputnya DC. Biar baterainya bisa dicas, karena baterai itu DC. Nah, untuk skema sederhana dari rangkaian penyiarah ini seperti ini. Misalkan saya punya di sini adalah sumber AC. Nah, gambarnya gini ya, kayak huruf S ini. Ini sumber AC. Nah, kemudian disambung dengan dioda seperti ini rangkaiannya. Diteruskan ke resistor atau hambatan. Nah, ini adalah skema sederhana dari rangkaian penyiarah. Nah, kalau kalian lihat di sini, inputnya kan AC. Nah, saya tulis di sini ya, inputnya kan AC. Nah, sehingga gambar grafiknya seperti ini. Grafik input untuk inputnya ya. Ini voltnya. Nah, akan seperti ini. Sinusoidal. Nah, cukup segini aja. Nah, gini ya, gini. Kemudian outputnya bagaimana? Nah, mari kita analisis ya outputnya. Outputnya di sini. Nah, untuk yang ini sebentar, untuk yang puncak ini dulu. Ini positif yang maksimum ya untuk tegangannya. Yang ini yang negatif yang maksimum untuk tegangannya. Yang di sini ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 0. Jadi ini maksimum, minimum, maksimum, 0, minimum, 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk outputnya seperti apa outputnya? Nah, kan kalau dilihat tadi bahwa sebentar. Nah, ini kan diodanya ke arah sana ya. Menyiarahkan arus ke arah sana, ke arah kanan. Saya gambar aja ya. Ini hanya untuk arah aja. Ke arah kanan harusnya. Nah, sedangkan ini kan bolak-balik. Jadi selain dari sana, harusnya ke sini juga harusnya. Jadi bolak-balik ke sana, ke sini. Ini arusnya. Nah, untuk yang ini sendiri, untuk skema sederhana yang ini yang saya gambar ini yang ke kanan boleh lewat. Karena kan searah nih. Searah boleh lewat. Nah, yang nggak searah ini, yang sebelah yang ke arah kiri ini nggak boleh. Nggak boleh lewat. Sebentar, blur. Nah, yang ke kanan boleh lewat, yang kanan karena diodanya mengarah ke sana. Boleh lewat ke kanan, satu arah. Nah, kalau yang ini nggak boleh, seperti kalian lewat jalur 2 itu ya. Kalau udah satu jalur ya dari jalur lain ya nggak boleh lewat di jalur itu, sama dengan ini. Jadi yang ke sana boleh, yang ke sini nggak boleh. Sehingga nanti hasilnya seperti ini untuk yang outputnya. Yang positif nih ya, yang positif ini boleh lewat kan dia. Nah, ke sini. Nah, yang negatif bawah ini nih, yang ke sini nggak boleh lewat. Berarti nanti ini hasilnya 0. Nah, ini 0, nggak boleh, nggak bisa lewat, nggak ada arus. Nah, kemudian lagi yang positif lagi lewat lagi. Yang ini nggak boleh lagi. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, inilah yang disebut dengan penyiarah setengah gelombang.
penyearah setengah gelombang. Nah, jadi yang ke arah sana aja yang boleh, ke arah sini nggak boleh. Sedangkan AC itu bolak-balik. Nah, sehingga nanti outputnya DC. Nah, penyearah setengah gelombang. Itu ya. Kemudian yang konsep berikutnya menggunakan trafo. Nah, untuk yang menggunakan trafo ini sebenarnya konsepnya hampir sama ya dengan yang ini. Hanya saja nanti ada saatnya dia itu akan menghasilkan yang namanya gelombang penuh juga. Kalau yang ini tadi kan setengah gelombang ya, setengah gelombang. Nah, yang ini nanti bisa menjadi penyearah gelombang penuh. Ini nanti. Kalau kalian lihat yang trafo biasa, skema biasa yang seperti ini trafo ya, sebentar. Ya, trafo seperti ini gambarnya, simbolnya kalau misalkan di elektronika itu seperti ini. Nah, ini dioda lagi kan, saya pasang dioda di sini. Ini untuk menyingkat kertasnya gitu ya, tapi nanti intinya gambarnya seperti ini. Ini bisa digedein lagi, nanti kalian gambar yang agak gede. Nah, arusnya di sini kan maksimum ya, yang di sini 0 ya. Nah, kalau untuk seperti ini, input sama outputnya sama dengan yang ini. Jadi misalkan ini di sumber arus AC, sehingga nanti gambar inputnya itu seperti ini. Ya kan? Tapi output ini input. Outputnya akan seperti ini. Sama. Ya, karena ini kan ke arah kanan yang boleh lewat. Ke arah kiri di stop. Ke arah kanan boleh, kiri di stop. Makanya yang ini, yang bawah ini jadi 0 sampai di titik 0 ini, kemudian ke atas lagi ya, maksudnya positif boleh lewat, kemudian yang ini lagi negatif itu nggak boleh. Nah, seperti ini bersama ya, jadi setengah penuh. Nah, namun ada juga yang namanya penyearah gelombang penuh untuk trafo ini. Nah, setupnya hampir sama, trafonya simbolnya sama. Saya mungkin ini agak besar lagi ya, jadi saya tambahkan ya, agak besar lagi. Nah, seperti itu, biar di kamera juga jelas, nanti di penjelasannya juga harapan saya jelas. Nah, di sini stop, di sini sebentar, ini juga saya stop di sini biar gambarnya nanti gak kaku. Nah, di sini ya diodanya kita pasang seperti ini diodanya. Seperti itu. Set. Kemudian ada dioda lagi, yang ini gambarnya ke sini. Nah, set. Buat titik di situ. Buat titik di sini. Nah, kemudian ada lagi di sini. Diodanya arahnya ke sini. Nah, diodanya arahnya ke situ. Kemudian sampai di titik ketemu ini. Nah, yang ini ke sini, ada dioda lagi yang ke arah mana nih kira-kira? Kalau yang ini ke sini ya ini ke sini. Ini ke atas, ini ke sini, maka ini ke sana. Ke sana. Jadi seperti ini, ada 4 dioda. Nah, kemudian nanti diteruskan yang ini ya, bukan yang ini. Jadi simpul 2 ini ada gunanya gitu. Nah, ini ke sini. Kemudian ini resistor, hambatan. Nah, yang ini kita buat seperti ini. Ini agak luar biasa nih gambarnya. Terus ke sini harus lurus. Kalian buat pakai penggaris ya nanti ya. Nah, ini bagaimana kalau yang ini? Ini dengan 4 dioda seperti ini, yang outputnya seperti apa nanti kita analisis. Nah, sumbernya sama. Nih ya. Sumbernya sama, AC. Nah, outputnya, ini input, ini output. Nah, untuk yang ini konsepnya, yang ini yang harus maksimum, yang ini yang 0 di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan ketika yang positif ini ya, lewat ke sini, set nih, kan boleh lewat ya kan, boleh lewat ke sini.
Nah, namun yang balik nggak boleh. Berarti yang ini positif. Yang balik nggak boleh. Tapi kalau yang balik yang ke bawah ini positif di sini nih. Ketika lewat sini ya, ini positif ke sini, ini juga positif, jadi ke arah sana, ini ke arah sana tuh, positif. Nah, sehingga yang negatif ini menjadi positif ke atas. Nah, kemudian ketika balik nggak bisa, tapi yang positif kan lewat tadi, positif lewat lagi. Yang negatif jadi positif lagi, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, konsep berikutnya, bagaimana rangkaian ini bisa hanya menggunakan dioda yang lebih sedikit. Nah, untuk yang terakhir kita menggunakan trafo juga. Nah, tapi trafo ini namanya trafo CT atau center tap, nanti kalian cari ya. Atau di tugas sebelumnya sepertinya udah ada ya trafo center tap itu seperti apa. Nah, center tap itu tengahnya ini 0 karena nolnya di tengah. Nah, ini 0, nolnya di tengah. Nah, kemudian ini yang positif, ini yang negatif. Kalau yang ini kan enggak ya, ini kan dia positif, nah ini 0. Kalau yang ini dia positif, nggak kelihatannya. Ini positif, nggak kelihatan. Nah, ini yang positif, ini yang negatif, ini nolnya di tengah. Nah, terus saya gambar lagi ya. Nah, diodanya di sini dan di sini. Jadi dia rangkaian ini hemat dioda ya, karena hanya menggunakan dua dioda saja. Nah, kemudian ke sini. Nah, kemudian yang nolnya sebentar. Sini ya. Ini resistor. Nah, ini adalah rangkaian penyearah juga untuk trafo CT, center tap, karena nolnya di tengah. Nah, ini hasilnya seperti apa? Kalau kalian lihat yang atas, ya, jadi ada part A, ada part B, part bawah, dioda atas, untuk dioda atas, untuk dioda bawah ini. Nah, untuk yang A, dioda atas, itu inputnya seperti ini. Jadinya dia. Namun untuk yang B, dimulai dari yang negatif, kan? Negatif ya, sehingga yang ini positif aturan, tapi ini dia mulai dari yang negatif, kemudian positif. Nah, outputnya seperti apa? Output yang ini seperti apa? Kita gambarkan di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang positif yang atas dulu, yang A. Untuk yang positif lewat ya ke kanan ya, lewat ke kanan, lewat kanan. Berarti dia ada. Tapi yang bawah nih negatif ini ya, dia nggak bisa lewat, sehingga positif. Kalau yang atas lagi, balik yang ke A lagi, yang negatif yang bawah ini nggak bisa lewat. Tapi yang bawah, yang positif nih, B ini positif ini boleh lewat, maka positif. Kemudian berikutnya lagi, yang positif lagi, yang atas ini positif lagi boleh lewat, karena itu positif gitu, kiri negatif gitu. Untuk kasus ini boleh lewat, tapi yang bawah, yang B ini, yang negatif ini nggak bisa lewat, tapi yang positif yang atas boleh lewat, maka positif lagi, dan seterusnya. Nah, inilah juga merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh. Namun kalau kalian lihat di sini, ini merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh hemat dioda, hanya menggunakan 2 dioda. Oke, sampai situ pertemuan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.